Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang pernah saya sampaikan sebelumnya, jadi saya akan membagi pengalaman bagaimana caranya agar anak-anak kita, terutama yang masih usia 3 tahun, mulai 3 tahun, itu bisa menjalankan ibadah saum dan tamat. Anak saya ada 3, Caca 3 tahun, Mochi 4 tahun, dan Kiani 7 tahun. Alhamdulillah, Caca, Mochi yang usia 3 dan 4 tahun itu sudah menjalankan ibadah saum dan tamat. Bagaimana tipsnya? Insya Allah saya akan membagikannya sesaat lagi. Bagaimana agar sahur anak efektif? Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like, comment, share. Terima kasih. Mereka harus tidur di awal waktu, bisa setelah sholat tarawih atau setelah sholat isya. Anak-anak saya pribadi, mereka setelah makan buka puasa ya, biasanya itu tajil, habis tajil langsung sholat maghrib, setelah sholat maghrib itu langsung makan. Nah, setelah makan mereka langsung sikat gigi, mandi, kondisinya bersih. Jadi setelah sholat isya, ketika sholat isya itu kondisinya sudah bersih, sudah nyaman. Jadi setelah sholat isya siap untuk tidur. Biasanya mereka paling lambat itu tidur jam 8 malam. Sehingga ketika dibangunkan jam 4 atau setengah 4 itu mereka cukup gitu. Jadi pas dibangunkan tuh nggak terlalu lama. Itu nomor 1. Nomor 2, tanamkan kepada anak-anak bahwa mereka itu akan melakukan puasa. Mereka itu akan melakukan sahur. Itu penting supaya terinstal di di benaknya bahwa besok saya akan melakukan puasa. Itu berpengaruh. Dan bagaimana cara supaya hal itu terinstal ke dalam benak mereka, supaya pesan itu sampai kepada benak mereka. Iya, ada iklan dulu. Nah, bagaimana supaya pesan itu sampai? Mereka harus belajar dari contoh. Anak saya yang paling besar, Kiani, usia 7 tahun, dia mau menjalankan puasa karena dia melihat saya dan istri saya berpuasa. Awalnya dia bingung, kok bapak, mama pagi-pagi makannya nggak bareng sama anak-anak. Saya bilang, ya kita sahur, makanya tadi udah sebelum subuh. Terus kenapa nggak makan seharian? Terus kenapa makannya itu ketika azan maghrib? Nah, itu kami jelaskan. Nah, akhirnya dia pun mau untuk ikut serta berpuasa. Karena Kiani yang 7 tahun ini berpuasa, Mochi yang 4 tahun juga ingin ikut berpuasa. Nah, karena kakak-kakaknya berpuasa, akhirnya Caca pun ingin ikut melakukan puasa dan langsung tamat. Jadi, 2 hal penting itu. Pertama, anak-anak kita harus paham bahwa mereka itu akan melakukan puasa dan mereka siap melakukan puasa. Nomor 2, mereka tidur malam harus cukup agar mereka bisa melakukan sahur. Seperti apa sih bila kami sahur? Kita lihat ya. Ini telur dadar sederhana. Nah, kita bangunin anak-anak. Mama, kue gula dicampur pakai kue berwarna-warni, dicampur bolongannya, disimpan terus nanti cobain. Enak. Iya, kakak juga.
Yaudah, sekarang juga dicampur ya. Yuk. Ayo. Tapi boleh nggak kue warna-warni sama kue yang putih? Putih. Kan ini abisin dulu yang kemarin, udah habis ntar boleh yang putih. Yuk, sini. Tapi yang pelangi jangan yang gula ya jangan. Iya, yuk sini dulu, lihat dulu. Yuk. Gula dulu. Yuk. Yuk, lihat dulu. Nanti Mochi ke kamar mandi ya. Tuh udah Papa siapin. Nih, Ci. Nah, nih. Tuh. Di sini juga ada. Nih. Kuenya mau nanti. Mochinya sikat gigi. Papanya ambil kuenya. Oke? Ada yang jatuh. Oh, iya tadi kotor sama Papa di situ. Dibuang ntar sama Papa. Mama, mau itu aku. Yuk ke kamar mandi dulu. Hai, udah cuci muka nih mochinya. Udah milih? Nah, untuk yang 3 tahun ini beda teknik ya. Untuk yang 3 tahun itu kita langsung digendong, dibawa ke sini, usap-usap sampai dia bangun, dia ikut makan. Nah, ini Caca. Oke, bisa. Ya, lihat. Tada. Kalau khusus buat Caca, cuci mukanya dibawain. Caca mau pakai yang mana? Caca yang itu kan? Oh ya udah boleh. Tuh. Pak Putrin ya, sambil Kiani makan. Pak Putrin rekaman Kiani naik kuda kemarin hujan-hujanan. Jadi kalau bangunin anak itu, kalau saya pribadi sih tekniknya ya, ajak aja terus komunikasi tentang hal apapun, ingatkan dia tentang hal-hal yang menarik buat dia. Nah kalau dalam kasus ini kemarin itu sore menjelang buka dia hujan-hujanan kemarin itu naik kuda sama adik-adiknya, dan itu dia seneng banget kemarin. Nah, apanya yang kebanyakan? Oh ya, pakainya dikit aja. Itu kan kebanyakan, maksudnya banyak khawatir kurang. Yuk, lihat rekamannya. Ya, Papa liatin di laptop, udah dipindahin ke laptop, Kak. Yuk. Ini saya. Tuh. Papa siapin laptopnya ya. Ayo, Kak. Sayangku, Allah sih. Yuk. Papa siapin laptopnya. Yuk, kakak Kiani cuci muka. Tuh. Hati-hati sana. Hati-hati. Nah itulah mulai dari bikin makan sampai bangunin sahur sampai mereka sahur. Nah sekarang giliran saya sama istri yang mau sahur dulu. Setelah sahur, sterilkan ya, sterilkan arena yang bisa diakses anak-anak dari makanan dan minuman dalam berbagai bentuk. Ya, saya ulangi. Setelah sahur, daerah-daerah yang bisa diakses oleh anak-anak ya, yang biasa dilewati, yang biasa dipakai bermain, itu harus steril dari makanan dan minuman dalam bentuk apapun. Apakah misalnya hanya air kemasan atau kue dan segala macam, itu harus steril. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi keistiqomahan mereka dalam bersabar, menahan haus dan lapar. Ini pengalaman pribadi saya. Menjaga anak istiqomah dalam saum. Apa? Oh iya, maaf tadi tuh papanya lagi benerin handphone. Sekarang handphonenya udah bener. Jadi papanya nggak fokus saja ngomong apa. Alhamdulillah yang umur 3 tahun ini masih saum, yang 4 tahun juga Mochi masih saum. Nah kalau yang kakaknya tadi ibaratnya sempat khilaf. Kita ini terbuka aja ya, sempat khilaf
makan satu makan satu kue nggak apa-apa, namanya juga masih kecil. Kata sama Dan- 2. Kapan? 2 aja. Pas sahur. Ya. Oh iya, pas sahur mah nggak apa-apa. Buka papa pas ajan. Oh, pas azan masih boleh sahur. Nah, ini sekaligus pelajaran juga. Sama 2, ini 2. Enggak lebih sedikit 3 nih, lebih banyak. Ya, Enggak, Tete banyak kayak gini. Udah nanti kakak ambil satu gini. Tete kayak gini. ya. Nah, ini hikmah juga buat Gimana cara ayah sama bunda gini aja? kalau lagi mendidik anaknya saum. Tips nomor 1, setelah sahur, setelah beres melakukan sahur, hilangkan segala bentuk stimulus untuk makan dan minum. Contoh misalnya ya, bekas makan tuh langsung dicuci, dibersihin. Terus contoh misalnya aqua gelas apa yang itu ada masih di ruang tamu kah, di meja makan, itu harus langsung dibersihkan. Kenapa? Ya karena namanya anak-anak ya. Kadang kalau lupa sih nggak apa-apa. Tapi ini sambil dipotong, Cak. Tapi kadang mereka itu tergoda. Nah, jangankan anak-anak kan, orang dewasa aja banyak melakukan kesalahan itu kan karena stimulus ya. Karena ada rangsangan seperti itu. Nah, tadi ini Kiani juga tergoda, dan yang salah memang saya tuh nyimpen bekas sahur tadi kue itu kurang apa ya, kalau dibilang kurang tersembunyi lah gitu, gampang. Boleh mudah diakses oleh anak-anak. Akhirnya tadi Kiani hilaf makan satu kue bulat warna-warni. Nah, tadi ya dikasih taunya baik-baik. Kalau lagi saum jangan melakukan itu, kuatkan, sabar, tegar. Sekaligus kitanya juga harus mendorong anak agar dia kuat. Salah satunya tadi poin 1 itu Didorong mau jadi kuat kan? didorong tuh maksudnya dimotivasi, Kak, disemangati. Jadi tips nomor 1, hilangkan segala bentuk stimulus atau rangsangan makanan dan minuman. Termasuk di dalam kulkas ya. Termasuk di dalam kulkas, hati-hati loh. Apa ya, bisa jadi anak itu tanpa sepengetahuan kita kan capek, lelah ya, dia takut mungkin ngomong kita pengen makan, pengen minum, atau segen atau gimana, atau mungkin ya ada yang agak-agak gimana ya, agak-agak dalam tanda kutip cerdik gitu ya. Nah, itu diamankan. Masuk ke kondisi siang dan sore. Ini adalah kondisi-kondisi kritis di mana anak-anak sudah mulai haus, sudah mulai lapar, kadang tantrum, rewel, dan banyak hal lainnya. Bagaimana sikap orang tua? Patokan kami, saya dan istri, itu lihat kondisi kesehatan. Jadi bukan dilihat kondisi kejiwaannya, tapi kondisi kesehatannya. Kalau sehat, nggak ada indikasi sakit, maka puasanya lanjutkan. Walaupun anak itu rewel, walaupun anak itu nangis, merajuk, ingin minum, ingin makan, misalnya sampai tidur-tiduran di lantai, sampai bilang mama jahat, apa jahat, atau segala macam, itu kaget saya. Itu sabar aja, tegar ya. Karena memang mendidik anak mesti seperti itu, menurut kami ya. Jadi puasa memang itu bikin kesel, memang bikin capek, bikin lelah, bikin lapar, bikin haus, bikin lemes, bikin tantrum, bikin rewel. Nggak tahu tuh ada yang saya ulang apa enggak. Jadi wajar kalau anak-anak seperti itu. Tugas orang tua apa? Bukan mengalah dengan kemauan anak atau pendapat anak, tapi mengarahkan, membimbing anak. Karena yang namanya pendapat anak, keinginan anak, itu dipengaruhi oleh pola pikir anak. Sementara kita tahu yang namanya kemampuan berpikir anak itu belum sempurna. Karena dia belum balik, akalnya belum sempurna. Dia belum bisa menentukan apa yang baik dan buruk bagi mereka. Mereka hanya berpendapat, berperilaku berdasarkan naluri saja. Berdasarkan hajatul udawiyah saja atau kebutuhan jasmani saja. Lapar, makan. Haus, minum. Nah,
Di situ posisi kita untuk mengarahkan mereka. Jadi tadi siang, sore itu waktu kritis. Apa yang harus dilakukan? Lihat kondisi kesehatannya. Iya. Kalau tidak ada kondisi atau indikasi sakit, contoh misalnya mual, terus muntah, terus apalagi Beb? Demam. Ini kameramennya istri saya, demam. Itu lanjut aja, nggak ada indikasi sakit, lanjut, gitu ya. Kalau cuma sekedar rewel-rewel, namanya juga puasa. Jangankan anak kecil gitu. Orang dewasa pun kan kadang-kadang gimana ya, lemes gitu. Jadi ayah sama bunda kuatkan tekadnya, harus tega sama anak-anaknya ya. Anak saya aja Caca 3 tahun bisa dia tamat. Apakah dia nggak rewel? Rewel. Tapi kalau kita bisa mengalihkannya, rewel itu nggak sampai berapa jam gitu. Paling lama 5 menit ya Beb. 10 lah, paling lama 10 menit. Itu pun 10 menit kalau ada jedanya, nggak terus-terusan gitu. Dan di situ ladang pahala kita. Di situ ujian kesabaran bagi kita. Ini bagi orang-orang yang ingin anaknya tamat saum. Seperti itu. Kalau kita bisa, insya Allah antum sekalian juga pasti bisa. Kan Mochi udah papa kasih mainan. Nah itu mainkan itu. Kalau barang-barang papa bukan buat jadi mainan. Sekarang jam 2:12. Mochi ini sudah mulai apa Beb? Gelisah. Merajuk bisa nggak? Gelisah itu apa gelisah? Bisa. Gelisah itu nggak tenang Mochi karena sudah dilanda rasa haus dan lapar. Masih kuat nggak mau saum? Enggak. Nah tuh. Ketika anak seperti ini ya tugas kita memotivasi, menyemangati. Capek. Sama papa juga capek apalagi ya. Tapi kan itu papa yang suruh. Hah? Papa yang suruh. Iya, papa nyuruh Mochi karena itu kewajiban dari Allah. Gitu, supaya Mochi tahu. Nih, Mochi kan capek ya. Mochi dari tadi kerjaannya main. Mama tuh sekarang capek, hamil 6 bulan. Sekarang masak tuh. Coba, lebih capek lagi. Ayo. Diam. Jadi Utun aja puasa, coba Ci. Diam. Nah kalau Mochi kalau marah begini, diam. Diam. Tapi cara membalikannya itu ada. Caranya dengan 2 jari. Seperti ini. Aduh. Ya. Jangan bersin ya. Nanti upilnya keluar gede. Cukup 2 jari membuat Mochi kembali tertiwi. Diam. Cik tadi udah lihat belum ularnya? Belum. Cuma kacang panjang bang. Kacang panjang beda tuh sama ular. Tapi harusnya dikulen buat ikan itu ikannya panjang terus. Pas mau dicium itu mau dimakan. Mirip ya? Disangka kacang panjang pada ular. Di kiamochi itu daun. Kalau bukan daun kacang panjang. Di kiamochi itu kacang panjangnya kenapa? Itu panjang padahal itu bisa hidup. Di kiamochi itu kenapa itu bisa hidup? Dan emang bisa hidup. Ah iya. Kau lucu banget sih. Nih, itu Ayo kita jalan. Enggak mau. Baca doa dulu. Iya, ada. Baca doa. Papa lama makan. Iya makan. Udah boleh. Ayo, tuh. Tapi kita udah kenyang. Loh, kenyang dari mana? Oh, enggak. Caca pengen langsung makan spaghetti ya. Ini tanya dulu. Ini Kita nggak mau. tanya dulu, ayo. Coba tapi ya. Kau kayak baca sini. Enggak Kenapa? mau.
banget Kak. Warungnya, tokonya tuh Kenapa? Berkah. Salah, bukan al barkah, berkah. Bisa pakai ketiknya. Udah. Yeay. Kasih ya, Kak. Terus langsung spaghetti. Iya. Udah sampai ini pakai spaghetti. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like, comment, share. Terima kasih.